Oke, pada hari ini bersama lagi dengan Roni KM, dan pada hari ini saya berkongsi tentang cara saya untuk membuat pemancing. Sebab ada beberapa video saya itu, dan ada di sana yang ingin bertanya tentang bagaimana cara untuk membuat pemancing log kelulut atau kotak pemancing lah begitu. Dan pada hari ini saya punya bahan hanya ini saja. Ini propolis. Ini propolis mentah saya guna. Pastikan propolis itu dia seperti ini ya, dia masih hidup. Ini dari propolis utama, dan propolis ini saya tidak campur apa-apa, dia punya bahan. Dan yang satu lagi propolis seperti ini. Propolis seperti ini ya, dia memang hidup dan bercampur yang propolis yang sudah mati. Tapi propolis seperti ini saya tidak guna sebab dia tidak mempunyai wangian sudah untuk pemikat pemancing log kelulut. Dan propolis seperti ini saja, tidak begitu besar pun kita boleh pakai juga. Dan pastikan pemancing itu dan atau propolis yang kita guna dia masih hidup Oke, log yang saya guna seperti ini ya, log kayu. Dan ini ketinggian dia dalam 14 inci dia tinggi. Dan saya lubang dia di bagian dalam besar sedikit, besar daripada botol mineral yang 1,5 liter. Sebab ini size lubang dia ada besar sedikit Dan lubang corong di bagian bawah. Dan ini sudah saya simpan dengan propolis. Saya buat dia muncung tiruan. Dan propolis ini ya, separuh kita simpan di dekat lubang yang lubang ini ya. Dan kita simpan di dekat lubang di sana supaya ada punya wangian di bagian dalam. Dia aroma dia lah, dia tercium dari luar. Jadi di dalam log ini pun dia mempunyai haruman yang wangi. Misalnya kita kasih masuk di bagian dalam. Ini kita akan simpan saja di bagian dalam Oke, propolis seperti ini saya tidak simpan apa-apa, saya simpan saja di bagian dalam. Oke, seperti ini dia tahu nampaknya tidak, tapi seperti ini kira sudah selesai untuk cara-cara pembuatan pemancing. Dan propolis itu saya ambil daripada propolis utama. Dan ada juga yang bertanya, propolis utama tidak semestinya propolis itu hanya itama sih yang masuk. Kadang-kadang ada juga terminata dan ada juga nebeskap dan kolulut, nyamuk-nyamuk saya panggil yang kecil-kecil. Dan saya guna propolis terminata pun begitu juga. Kadang-kadang ada juga itama, ada terminata. Kita ikut tasip juga.
Dan pernah juga saya buat pemancing tanpa propolis. Saya buat begitu dalam 10 ada satu sih yang mengena, cuma dia ada lambat sedikit. Nah, kalau kita guna propolis dia ada cepat sedikit lah dimasuki oleh kelulut. Dan langkah seterusnya saya guna plastik seperti ini. Ini untuk memudahkan bila kita cek nanti ya. Jadi ini saya simpan di bagian atas. Pas itu baru saya tutup guna dengan ini papan nih. Pakai buang lah begitu, sebab di bagian atas ini yang penting dia rapat atau gelap. Dan kegunaan plastik ini bila dia hujan dan air itu dia tidak masuk ke dalam teruslah benteng pertama, dan ini benteng kedua, dan ini adalah benteng yang terakhir atau benteng yang ketiga sudah. Kita tutup dia seperti ini. Tapi ini saya lentak paku dulu. Dan kita tutup lagi satu plastik di bagian atas. Ini kegunaan dia supaya bila hujan di bagian dalam itu tidak dimasuki oleh air. Ini kira selesai sudah. Dan sekiranya ada pertanyaan pada peminat-peminat madu kelulut atau lebah kelulut ini, boleh juga tinggalkan komen di bagian bawah. Nanti saya akan jawab juga. Lambat atau cepat pasti saya akan jawab lah begitu. Sebab kadang-kadang di kampung saya ini tidak berapa begitu kuat dia punya line internet di tempat juga. Dan jika ada yang ingin jadi rakan dengan Rondy KM, jangan ragu-ragu, silakan tinggalkan jejak Anda di sana. Pasti saya akan susul juga. Dan pastikan jujur sama jujur lah, seperti itu. Dan di sana kita tukar topik kepada pemancing lagi ya. Dan di sana ada dua. Yang satu logitama kelulut hitama, dan yang satu lagi jenis terminata. Yang di sana yang pada video saya pada hari itu saya pasang topeng dan tunggu 2 atau 3 hari saya akan kasih pindah. Tapi buat masa ini belum lagi ya, sebab saya belum tanam tiang. Di sana baru 1 tiang yang saya pacak, dan yang satu lagi belum ada. Jadi bila saya angkat yang di antara satu, contohnya saya angkat hitam terminata, pasti ada yang tertinggal di sana. Dia punya pekerja, dia ganggu kelulut yang di sebelah sini adalah jenis hitama, dia ganggu tuh hitama. Dan bila saya kasih pindah tuh hitama, dia ganggu tuh kalau jenis terminata. Jadi cara saya ini adalah yang sebentar tadi saya buat satu kotak lagi ya untuk pemancing, sambil saya buat satu benteng. Sebab log hitama ini saya kasih pindah, tunggu beberapa hari. Sebab ini saya pasang dulu di bagian tengah-tengah. Oke, mari kita tengok cara saya untuk memasang di sana. Di tempat mana saya simpan, ini adalah saya punya teknik. Jika pemancing itu berdekatan dan kalau 2 log itu sudah dimasuki oleh kelulut lah.
harap kita punya rekan-rekan di sana boleh dengar. Dan corong ini ya, saya hadap ke matahari terbenam, dan corong hitam juga seperti itu, dan corong terminata ini dia menghadap ke matahari pada waktu pagi. Jadi ini saya hadap ke bagian sana. Sebab ini ada beberapa hari lagi saya kasih turun sudah. Sebab bagi saya ambil tiang ini ada susah sedikit lah. Sebab kalau kita ambil kayu sembarangan yang tidak tahan lama, paling dia 3 bulan, 6 bulan begitu dia patah sudah. Jadi itulah yang sukar lah bagi saya mencari tiang untuk log kolulut ini. Sebab kalau saya simpan rendah saja, sebab di sini masih banyak ayam. Sebab kolulut ini memang kesukaan ayam lah, dia makan. Dan perkongsian kita pada kali ini sampai di sini saja.